It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Rejoice, rejoice, and again I say rejoice. Cupcake. I want it. I want it. Aku ingin, aku ingin. Tunggu dulu. Yang kamu inginkan itu sehat atau enggak? Kita lihat ya. Oh, ternyata unhealthy, tidak sehat. Banyak gulanya yang bisa bikin gigi bolong loh. Yogurt. Aku suka. Enak itu. Kita lihat coba. Sehat gak? Ah, sehat ternyata yogurt itu. Tapi harus pilih yang plain ya. Karena yang plain tidak ada tambahan gulanya. Burger. Yummy. I want it. Kita lihat sehat gak? Oh, ternyata banyak lemak dan garam ya. Yeay, ice cream. Aku suka banget. Bentar. Kita lihat sehat gak ya? Oh, banyak gula dan lemaknya ya. Ya sudah, kita sekarang fokus dulu yuk. Ikut ibadah online Start Kids yang super keren ini. Yuk, siapkan buku Alkitab untuk kita baca bersama ya. Konsentrasi, duduk rapi dan sopan selama mengikuti ibadah online. Ingat, ada Roh Kudus dimanapun teman-teman berada. Hormati Tuhan dengan mengikuti ibadah ini sampai selesai. Dan yuk, no food and drinks ya. Ayo, semangat menyanyi dan menyembah Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Kami mau menikmati kehadiran-Mu selama ibadah ini. Roh Kudus, mari temani kami dan berbicaralah melalui firman-Mu. Kami siap mendengar firman Tuhan. We love you, Jesus. Amen. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah
sukacita. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ku datang menyembahmu, diam dalam hadiratmu, penolong dan lelahku. Ku rindu mengenalmu. Ya Roh Kudus datanglah, ku buka hatiku untuk suaramu, sahabatku yang setia. Ku ingin selalu bersama The Bible. It's 66 books of history, stories, letters, and poetry that fit together to form God's one big story. The epic adventure of how He created us and loves us so much that He made a way to rescue us. As we travel through the Bible, from Genesis to Revelation, we discover people who met God and found their lives changed forever. Aduh, nyebelin. Kenapa wajahnya kok bete gitu? Ada apa, Kwina? Iya kak, ini kan liburan sekolah ya. Jadi tadi di rumah aku main game seharian. Tapi mama malah suruh aku beresin rumah. Padahal aku maunya main. Bete sebel. Oh, begitu. Oke, Kwina, Kak Reti mengerti sih. Gimana perasaan Kwina yang lagi ingin main games. Kadang itu memang kita semua juga begitu ya, inginnya melakukan sesuatu yang seru, tapi saat ada hal lain yang seharusnya kita lakukan, kita jadi nggak happy gitu ya. Iya kak, ini kan lagi liburan. Aku tuh maunya main, kan beres-beres rumah. Jadi aku diam-diam keluar rumah deh. Aduh, Kwina. Oke. Sekarang gini, memang sih ini lagi liburan ya, Kwina ya. Tapi gini ya, Kwina. Gimana kalau sekarang saat Kwina di sini nih, kita denger dulu ya kisah seru dari Alkitab. Nanti Kak Reti yang sampaikan. Kwina dengerin dulu. Oke deh kak, aku mau dengerin. Good. Oke, Kwina dan adik-adik semua, pada bulan ini kita akan belajar tentang self-control, penguasaan diri. Artinya, doing what you should, not what you want. Melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Coba sekali lagi Kwina bacakan. Doing what you should, not what you want. Melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Ya, betul Kwina. Self-control ini adalah salah satu buah roh yang ada dalam Galatia 5 ayat 22 dan 23 yang baru saja kita pelajari. Oh iya ya, aku ingat penguasaan diri.
Self-control adalah salah satu buah roh. Adik-adik, seringkali kita dihadapkan pada apa yang ingin kita lakukan dan bukan apa yang seharusnya dilakukan. Bahkan nih Kwina ya, Tuhan Yesus pun pernah loh alami itu. Oh ya, Tuhan Yesus juga mengalami. Seperti apa Kak? Saat dia dicobai untuk melakukan apa yang dia inginkan sebetulnya. Padahal itu bukan yang seharusnya dia lakukan. Kisahnya ada di dalam Injil Matius 4. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, dia pergi ke padang gurun. Di sana dia berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Nah, bisa bayangkan? Lapar sekali pasti Kak. Aku aja makan 1 jam telat. Yah, udah lemas. Ini 40 hari. Wah, bisa pingsan deh aku. Betul. Nah, saat itulah iblis datang. Iblis itu jahat dan selalu ingin kita melakukan hal yang salah. Iblis tahu nih Kwina, Tuhan Yesus sedang lapar karena sedang berpuasa kan. Lalu iblis mulai membujuk dengan mencobai Tuhan Yesus. Dibuat supaya Tuhan Yesus jatuh dalam dosa dengan menuruti apa yang iblis perintahkan. Lalu iblis bilang begini, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Oh, aku ngerti. Supaya Tuhan Yesus yang sedang lapar itu bisa langsung makan roti, pasti enak banget kan? Roti bisa sangat mengenyangkan perut yang lagi lapar. Dan pasti Tuhan Yesus ingin sekali makan roti karena sedang lapar. Benar. Itu tentunya yang Tuhan Yesus inginkan. Makan roti yang akan mengenyangkan perutnya yang sedang lapar. Tapi apakah itu yang seharusnya dilakukan Tuhan Yesus? Wah, sebenarnya ini hal yang sulit sih. Karena pasti aku juga inginkan ya makan langsung. Tapi ini jebakan. Pencobaan yang iblis lakukan untuk menjatuhkan dalam dosa. Tidak. Ini kan iblis yang suruh. Tepat sekali Kwina. Dan Tuhan Yesus saat itu langsung buang segala keinginannya untuk makan. Tuhan Yesus tahu apa yang harus dilakukan. Ia menjawab iblis dengan apa yang ada dalam firman Tuhan. Coba Kwina bacakan Matius 4 ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya adik-adik, yang paling penting itu bukan cuma makanan untuk perut kita, tapi firman Tuhan untuk hati dan pikiran kita. Firman Tuhan yang memberi kita kekuatan sejati untuk melakukan yang seharusnya. Wah, Tuhan Yesus memberi contoh nyata self-control. Melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Ya, benar sekali. Tuhan Yesus tahu yang seharusnya dilakukan adalah menaati apa yang firman Tuhan katakan, bukan apa yang si iblis katakan. Sekalipun Tuhan Yesus ingin makan karena perutnya kan sedang lapar karena sedang berpuasa. Kemudian nih, iblis tidak menyerah adik-adik. Iblis membawa Yesus ke bubungan bait Allah. Ke lantai yang paling atas. Yang tinggi sekali. Lalu berkata seperti ini.
Matius 4 ayat 6. Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia, yaitu Allah, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Iblis sangat licik. Ia pakai ayat Alkitab juga, tapi dia putar balikan. Artinya iblis ingin Tuhan Yesus sombong dan pamer kekuatan. Tapi Tuhan Yesus tidak mau melakukan itu. Coba bacakan lagi Kwina. Matius 4 ayat 7. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Yesus menjawab, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Demikianlah kita juga tidak boleh sembarangan menguji Tuhan atau melakukan hal-hal yang berbahaya hanya untuk melihat apakah Tuhan akan menolong kita. Kita seharusnya percaya kepada Tuhan dan menjalani hidup kita dengan bertanggung jawab, bukan malah menguji kuasa Tuhan. Contohnya nih Kwina, saat ada ujian nih misalnya, tapi kamu malas belajar, lalu kamu berdoa, Tuhan tolong buat aku dapat nilai bagus. Besok aku ulangan atau tes. Aku tidak mau belajar. Tolong ya Tuhan nilainya bagus. Itu namanya mencobai Tuhan. Padahal kan Tuhan ingin kita berusaha dan melakukan bagian kita. Dia tidak mau kita jadi malas dan hanya bergantung padanya tanpa usaha. Tuhan bukan pesulap yang bisa kita suruh-suruh untuk melakukan hal-hal ajaib setiap kali kita malas atau melakukan kesalahan. Tuhan itu Bapa yang baik, yang ingin kita tumbuh jadi anak yang bijak dan bertanggung jawab. Kita harus menghormati Tuhan dan mengingat apa yang dikatakannya dalam firman Tuhan. Benar Kwina. Lalu iblis kembali lagi mencobai Tuhan Yesus dengan mengajak Tuhan Yesus ke gunung yang sangat tinggi. Iblis menunjukkan semua kerajaan di dunia ini dengan segala kemegahannya dan berkata seperti ini. Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Wah, teman-teman, coba bayangkan. Semua kerajaan, semua kekuasaan itu pasti sangat menggiurkan ya. Itu kan yang diinginkan semua orang, kekayaan dan kekuasaan. Tapi apakah itu yang seharusnya Tuhan Yesus lakukan? Memenuhi segala keinginan akan kekayaan dan kekuasaan dengan cara menyembah iblis? Tidak, Kak. Kita cuma boleh menyembah Tuhan. Iblis, kau jahat dan tidak sopan. Padahal engkau sedang berhadapan dengan anak Allah yang maha tinggi. Betul sekali. Dan sekali lagi, Tuhan Yesus menjawab dengan firman Tuhan. Coba Kwina bacakan Matius 4 ayat 10. Yesus berkata, "Endahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Yuk kita lihat peristiwa ini dalam tayangan ini. Lapar sekali. Aku haus sekali. Astaga, Anda tidak apa-apa? Apakah bisa saya bantu? Bukankah kau itu adalah anak Allah? Kalau begitu, Kau pasti bisa mengubah batu-batu di sini jadi roti.
dikatakan dan tertulis bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Allah. Hah, katanya kau anak Allah. Coba lompat, lompat sana. Hah? Kan ada malaikat yang menangkapmu di bawah. Kau pasti takut kan? Kau kacau. Ada tertulis, jangan mencoba Tuhan Allahmu. Oh, nggak seru. Kalau gitu, yang ini gimana? Kalau kau menyembahku akan kuberikan semua harta dan kemuliaan ini. Gimana? Kenapa? Harga dirimu hancur? Hah? Oh, dia mulai marah. Mulai marah. Ayo marah. Kau masih tak tahu diri punya. Apa? Ada tertulis bahwa sembahlah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dialah kami berbakti. Kau iblis. Pergilah. Awas kau! Tolonglah aku, Tuhanku, agar aku dapat menyelesaikan perintah-Mu sampai akhir. Luar biasa ya. Tuhan Yesus selalu tahu apa yang seharusnya dia lakukan. Karena dia tahu dan menggunakan firman Tuhan itu untuk melawan si jahat itu. Firman Tuhan seperti makanan bagi jiwa kita. Kita butuh firman Tuhan setiap hari supaya kuat dan bisa melakukan hal yang benar. Yuk adik-adik, gunakan firman Tuhan, Alkitab untuk menuntun hidup kita. Iya ya, kalau kita bingung, ini yang aku inginkan atau ini yang seharusnya aku lakukan, firman Tuhan akan menuntun kita lakukan apa yang sesuai yang Allah perintahkan. Betul. Firman Tuhan yang menuntun hidup kita akan membuat kita bisa mengendalikan diri. Karena saat kita tidak dapat mengendalikan diri itu seperti kota yang roboh temboknya. Seperti yang ditulis dalam Amsal 25 ayat 28. Let's read the Bible. The B-I-B-L-E, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. The B-I-B-L-E, yes that's the book for me. I stand alone on the word of God, the B-I-B-L-E. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kalau kita tidak bisa mengendalikan diri dan selalu ikut kemauan kita sendiri, hidup kita bisa saja menjadi berantakan. Seperti kota yang roboh. Semua yang sudah dibangun dengan baik dalam diri kita bisa hancur. Tapi kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan dan melakukan yang seharusnya, itu seperti tembok yang kuat yang dapat menjaga kita tetap aman. Supaya hidupku terlindungi oleh firman Tuhan, sehingga aku bisa kuat dan selalu melakukan yang seharusnya. Bukan cuma yang aku inginkan. Aku harus membaca firman Tuhan. Ya, dengan rajin membaca firman Tuhan setiap hari dan menghafal ayat firman Tuhan akan selalu ada di hati dan pikiran kita. Siap membantu kita melawan godaan. Sama seperti Tuhan Yesus adik-adik. Adik-adik juga
bisa terbantu loh dengan hafal ayat melalui lagu ayat yang dinyanyikan. Amsal 25 ayat 28 ini akan menjadi lagu ayat pada bulan ini. Yuk kita belajar menyanyikan lagu ayat ini dengan semangat ya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Amsal 25 ayat 28. Aku jadi sadar nih. Aku harus menguasai diri. Aku harus memiliki self-control. Melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Berarti aku harus segera pulang dan taat pada apa yang Allah perintahkan. Untuk membereskan rumah. That's wise choice. Itu pilihan yang bijak, Wina. Yuk adik-adik, kita ingat wisdom. Kuku, kuku. Wisdom. I need to make the wise choice. Kuku, kuku. Aku perlu membuat pilihan yang bijaksana. Kuku, kuku. Sekarang, sebelum Quina pulang, ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau memberikan teladan untuk kami memiliki self-control, menguasai diri. Terima kasih ya Tuhan. Roh Kudus, tolong kami agar kami rajin membaca firman Tuhan setiap hari. Beri kami kekuatan untuk melakukan apa yang seharusnya kami lakukan, bukan hanya apa yang kami inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Self-control, melakukan apa yang seharusnya, bukan apa yang diinginkan. Aku mau belajar untuk menguasai diriku. Aku mau belajar untuk rajin baca Alkitab, karena firman Tuhan akan menuntun hidupku. Seperti Tuhan Yesus yang berhasil melawan godaan iblis dengan firman Tuhan. Amin. Saatnya untuk klik like, share, subscribe, klik ibadah ini. Thank you. Kita percaya akan lebih banyak lagi anak-anak di Indonesia yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Yuk teman-teman, di kota Bandung hadir di ibadah anak Start Kids GKPB Fajar Pengharapan. Seru loh. Info alamat GKPB Fajar Pengharapan dan jam ibadah ada di website Fajar Pengharapan. Pilih saja ibadah di Pasir Koja atau di Kopo atau di Lembang. Ayo ikutan kesan anak Connect. Setiap hari Sabtu jam 10 pagi 2 minggu sekali. Di Jalan Pasir Koja 58. Saatnya memberi persembahan bagi Tuhan. Memberi persembahan adalah bagian dari kasih kita kepada Tuhan. Yuk kita beri persembahan dengan sukacita. Papa, mama, atau orang terdekat bisa membantu untuk memberi persembahan melalui transfer bank atau scan QR code. Terima kasih untuk persembahannya teman-teman. It's quiz time! Sebutkan 3 jenis pencobaan yang Tuhan Yesus alami. Lalu kirimkan jawabanmu ke nomor hotline ini dengan alamat rumahmu ya, supaya hadiah dapat langsung dikirim ke rumahmu. Puji Tuhan, teman-teman sudah mengikuti ibadah online sampai selesai.
God bless you. See you.